Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita, tentu kehidupan ini nantinya akan ada kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara hukum ilmu fikih, kewajiban atau ibadah kita semua itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Oleh sebab itu yang akan kita bahas kali ini adalah ibadah yang langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah ini disebut sebagai ibadah mahdhah. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu kita ketahui bersama bahwa di dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 24 jam dalam satu hari satu malam. Kita secara tidak langsung telah mendapat kewajiban yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, seperti ibadah sholat yang 5 waktu. Dan kita sudah memahami semua bahwa sholat itu adalah salah satu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Oleh sebab itu Nabi SAW sangat mengancam umat-umatnya, para manusia yang tidak mau melaksanakan sholat yang 5 waktu. Sehingga di dalam sebuah kitab karangan Imam Syamsuddin Ad-Dahabi, yaitu kitab Al-Kabair, di sana ada sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengeluarkan sebuah hadis. Beliau SAW bersabda, "Man hafadha 'ala shalawatil maktubati akramahullahu ta'ala bi khamsi karamatin." Barang siapa di antara kita yang istiqomah, yang menjaga salat yang 5 waktu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita, akan memberikan kemuliaan kepada kita berupa 5 kemuliaan. Salah satu di antara yang 5 itu adalah wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatib. Ketika kelak di hari kiamat, semua manusia akan melewati sebuah titian. Laksana orang yang istiqomah melaksanakan sholatnya, tak ubahnya seperti kilat yang menyambar. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang enggan melaksanakan sholat? Dengan orang-orang yang lalai melaksanakan sholatnya. Bahkan riwayat di dalam hadis itu pun dilanjutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak memelihara sholat yang 5 waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan bagi orang itu berbagai macam siksaan. Salah satu siksaan itu adalah 3 siksaan yang akan diberikan di alam kuburnya. Salah satu adalah yuqadu alaihi al-qabru hatta takhtalifa fihi idla'ih. Ketika orang yang tidak melaksanakan sholat, kelak ketika dia dimasukkan ke dalam kuburan, akan disempitkan alam kuburnya sehingga tulang rusuknya tak ubahnya seperti tangan yang disatukan seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika pada zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, ada seorang yang meninggal dunia. Ketika orang itu sudah meninggal dunia dan akan mulai untuk disolatkan jenazahnya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq memimpin solat jenazah, beliau terkejut luar biasa dengan para sahabatnya karena melihat getaran yang ada di sebuah keranda itu. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan beberapa orang sahabatnya untuk membuka apa yang terjadi atau apa yang ada di dalam keranda. Ketika sahabat membuka keranda itu, betapa terkejutnya Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa orang sahabatnya karena beliau melihat seekor ular yang sangat besar lagi mencabik-cabik sekujur tubuh mayat itu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat situasi yang seperti itu, beliau memerintahkan beberapa orang sahabatnya untuk mengambil sebuah kayu untuk memukul atau bahkan membunuh seekor ular yang besar itu. Ketika sahabat akan membunuh atau akan memukul seekor ular itu, tiba-tiba ular itu pun berdiri tegak.
Ketika ular itu berdiri tegak sambil mengatakan, "Lima taqtuluni wa laysa li dzambun wala khata'." Kenapa engkau hendak membunuhku padahal aku tidak memiliki salah dan tidak memiliki dosa? Li'anna Allah amaroni an u'adzibahu ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menyiksa orang yang mati ini sampai datang hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengar jawaban seekor ular itu, beliau mengatakan, "Wahai seekor ular yang besar, apa kira-kira salahnya orang yang meninggal ini sehingga engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang ini sejak sekarang sampai datang hari kiamat?" Dengan nada yang agak rendah, seekor ular itu pun menjawab, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ketahuilah bahwasanya orang ini dulu selama hidup di dunia selalu melaksanakan 3 perkara. Salah satu di antara 3 perkara itu adalah tarikus sholah. Orang ini gemar meninggalkan sholatnya." Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sepenggal kisah ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa orang yang lalai atau enggan untuk melaksanakan sholatnya betul-betul akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semua sehingga kita mampu untuk memelihara lebih-lebih sholat yang 5 waktu ataupun bahkan mampu untuk melaksanakan sholat-sholat lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya kepada kita semua dan mudah-mudahan kita semua dalam ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.